Sobat, ketika ada orang yang mulutnya berbicara sendiri atau tubuhnya beraktivitas sendiri tanpa dikehendakinya alias bergerak sendiri maka itu bukanlah suluk. Lalu suluk itu apa? Yuk cek di sini sampai akhir video supaya gak salah paham. Sobatku yang dikasihi Allah, di antara aktivitas bersuluk itu adalah meninggalkan atau membersihkan diri dari maksiat zohir dan maksiat batin, serta mengisinya kembali dengan ibadah zohir, ibadah batin dan sifat-sifat terpuji, cinta pada Allah dan rindu pada Allah. Lalu apa saja maksiat batin itu? 1. Ria, adalah beramal karena mengharapkan pujian. 2. Ujub, adalah merasa diri lebih baik, lebih pandai, lebih hebat dan sebagainya, alias mengagumi diri sendiri. Ujub inilah yang dianggap orang awam sehari-hari sebagai sifat sombong. Ketika orang meremehkan orang lain dan merasa dirinya lebih sempurna maka mereka mengatakan dia sombong. Padahal itu bukan sifat sombong tapi adalah sifat ujub, so jangan tertukar lagi. Ujub ada dua macam yaitu, ujub dunia yaitu merasa diri lebih kaya lebih rupawan, lebih pandai, dan lain-lain yang sifatnya keduniaan, itu yang pertama. Yang keduanya adalah ujub akhirat, yaitu merasa diri lebih soleh, lebih mengerti ajaran Islam, lebih dekat pada Allah ketimbang orang lain, dan lainnya yaitu yang bersifat prestasi dalam keislaman. 3. Sombong, adalah menolak kebenaran, dan mengingkari kenyataan. 4. Takabur, yaitu menganggap apa yang dia dapat tidak ada sangkut pautannya dengan Allah. 5. Dendam, adalah berniat ingin membalas rasa sakit yang dia dapat pada waktu yang tepat di masa mendatang. 6. Iri hati, adalah senang melihat orang susah, dan susah melihat orang senang. Singkatnya iri hati ini adalah penyakit SMS. 7. Dengki, yaitu ingin merebut karunia yang didapat orang lain, atau kalau gak bisa merebut setidaknya karunia itu hilang dari orang itu, prinsipnya kalau saya tidak mendapatkannya maka orang lain pun jangan mendapatkannya. 8. Serakah, adalah menginginkan dia mendapat lebih banyak ketimbang orang lain. 9. Kikir alias pelit, adalah menyayangi apapun yang dia punya hingga tak ingin sedikit pun memberikannya pada orang lain. 10. Tulul amal, suka berhayal, seperti berhayal menjadi kaya, menjadi tenar, punya jabatan tinggi, punya karomah dan lain-lain. 11. Sekular, yaitu menganggap apapun yang dia lakukan sehari-hari lepas dari segala aturan agama Islam, dia menganggap agama Islam hanya mengatur hidupnya jika dia telah berada di dalam masjid atau di tengah komunitas pengajian atau jamaah. Sobat, ke-11 maksiat batin ini semuanya harus ditinggalkan alias dibersihkan dari hati kita, dan sambil kita isi kembali hati kita dengan rasa cinta pada Allah, rasa rindu pada Allah, dan sifat-sifat terpuji, serta ibadah zohir dan batin. Ingatlah, tasawuf alias tarekat tidak mengajarkan untuk meninggalkan ibadah, bahkan tasawuf mengharuskan supaya beramal ibadah lebih keras. Kalau di syariat yang dituntut hanya ibadah zohir, tapi di tasawuf ibadah yang dituntut bukan cuma ibadah zohir tapi juga ibadah batin. Maksiat batin telah kita bahas sekarang, lalu bagaimana kajiannya dengan ibadah batin? So nantikan pada posting berikutnya.